Alhamdulillah, tunjangan hari raya (THR) akan mulai dicairkan pada minggu pertama. Ungkap Menkeu. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian dan dukungan kesejahteraan bagi seluruh pegawai menjelang hari raya dan untuk mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi. Dengan rencana pencairan setelah minggu pertama, diharapkan para pegawai dapat mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih tenang dan terencana. Semoga membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Begini statement Menkeu. THR untuk ASN dan anggaran juga disiapin dan THR apa? THR untuk ASN buat lebaran. Akan dikeluarkan kan? Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Sudah ya. Lebaran. Kening, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kepastian waktu pencairan THR sangat dinantikan aparatur sipil negara ASN atau PNS. Pertanyaannya, benarkah THR PNS, pensiunan, TNI Polri akan cair pada awal Ramadan? Nah, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sedewa memastikan THR PNS akan mulai dicairkan pada awal Ramadan. Pencairan THR ditargetkan berlangsung paling lambat pada pekan pertama bulan puasa. Ini keren ini Bapak Ibu. Nah, jadwal pencairan THR minggu pertama puasa bentar lagi, kata Purbaya di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Rabu 18 Februari 2026. Sebelumnya, Kementerian Keuangan ternyata telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun untuk pembayaran THR PNS 2026. Anggaran tersebut dialokasikan bagi ASN, pegawai pemerintah dengan perizinan kerja atau P3K, anggota TNI dan Polri, hakim, serta para pensiunan. Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan pencairan THR ditargetkan pada awal Ramadan sebagai bagian dari belanja negara kuartal pertama 2026 yang mencapai 809 triliun. Nilai anggaran THR tahun ini meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar 49,9 triliun. Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara yang terdiri dari ASN, P3K, prajurit TNI Polri, hakim hingga pensiunan. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2025. Dalam kebijakan tersebut, komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, anggota TNI Polri, dan hakim. Sementara ASN daerah menerima THR dengan skema serupa yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sedangkan pensiunan memperoleh THR sebesar uang pensiun bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu menerima uang pensiun bulanan itu mungkin sekitar 3 juta, berarti THR-nya pun biasanya akan cair sebegitu juga besarannya. Pemerintah menargetkan pencairan THR dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri sekaligus mendukung aktivitas ekonomi pada periode Ramadan. Kemudian terkait dengan tanggal. Nah, ini tentu Bapak Ibu bertanya kapan mulai pencairannya, tanggal berapa mulainya. Nah, ini juga ada informasi ya, bocoran tanggal pencairan THR 2026. Terkait dengan tanggal, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa menyatakan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara, ASN atau PNS, termasuk TNI dan Polri akan dicairkan mulai minggu pertama puasa. Jika puasa dimulai pada 19 Februari 2026, maka distribusi akan dimulai pada 26 Februari 2026. Jadi minggu pertama puasa sebentar lagi, kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 18 Februari 2026. Sebagai informasi, komponen THR yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja. Adapun guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja diberikan tunjangan profesi guru
atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Sementara untuk CPNS, komponennya sama kecuali gaji pokok sebesar 80%. Dalam paparan Menteri Purbaya di acara Indonesia Economic Outlook pada Jumat, 13 Februari 2026, anggaran THR di ASN dialokasikan sebesar 55 triliun pada 2026. Anggaran itu naik 10,22% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang senilai 49 triliun rupiah. THR ASN TNI Polri 55 triliun, tulis materi paparan Purbaya. Jadi untuk pencairan THR biasanya nanti akan ada regulasi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Regulasi ini tentu berisi bagaimana atau sistematika pencairan THR, kapan mulai dibayarkan dan berapa besar tunjangan mulker yang akan dibayarkan. Apakah tukin nanti akan dibayarkan secara 100% atau tidak? Nanti di regulasinya akan terbit ya. Dan ketika regulasi diterbit biasanya juga berbarengan dengan regulasi pencairan gaji ke-13 di tahun 2026. Kalau kita berkaca daripada tahun-tahun sebelumnya, ketika aturan THR terbit, aturan gaji ke-13 pun biasanya juga ikut terbit. Hanya saja waktunya yang berbeda untuk pencairan. Kalau THR sebelum lebaran, kalau gaji ke-13 akan cair saat memasuki tahun ajaran baru, yaitu sekitar bulan Juni ya. Nah, sebagai informasi tambahan juga, jadi saat ini kita masih menunggu regulasi resmi dari Menkeu terkait dengan pencairan ini. Dan informasi tambahan terkait dengan isu kemungkinan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN 2026 yang tentu masih menjadi sorotan. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan resmi belum ditetapkan karena masih menunggu hasil evaluasi koordinasi ekonomi serta kemampuan anggaran negara. Nah, saat ini pemerintah tengah melakukan analisis menyeluruh mengenai rencana penyesuaian penghasilan ASN. Menkeu Purbaya Yudi Sedewa menyampaikan bahwa keputusan final baru akan ditentukan setelah pemerintah memperoleh gambaran kinerja fiskal secara lengkap pada triwulan pertama 2026. Keputusan mengenai gaji PNS baru akan diambil setelah melihat kinerja yang lebih utuh pada triwulan pertama 2026, jelas Purbaya. Artinya apa? Pengumuman resmi mengenai ada atau tidaknya kenaikan gaji paling cepat disampaikan pada triwulan kedua 2026. Nantikan terus informasi terbaru dari kami terkait dengan kenaikan gaji, laporan gaji, serta informasi menarik lainnya bagi PNS maupun pensiunan di tahun 2026 ini. Karena masih banyak informasi-informasi menarik yang akan kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton info seputar pensiun. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan bisa membantu Anda memahami hak serta persiapan menuju masa pensiun yang lebih tenang. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.